Halo semuanya, selamat datang kembali di segmen analisa dan di persidangan kasus Brigadir Joshua hari ini ada 5 saksi ahli yang diperiksa dengan 5 terdakwa. Ada salah satu data otopsi yang sangat berbeda sekali dan juga menjadi hal yang sangat penting dan fundamental karena ini berhubungan dengan hal yang akan meyakinkan yang mulia hakim nanti. Karena dalam beberapa tahapan lagi, hakim akan segera memutuskan apakah yang akan didapatkan hukuman untuk kelima terdakwa. Apakah hukuman mati, seumur hidup, atau bahkan 20 tahun penjara karena pasal yang disangkakan untuk para terdakwa adalah pasal 340 pembunuhan berencana. Dr. Farah dan juga Dr. Ade Firmansyah yang mewakili dari dokter otopsi pertama dan kedua, yang paling signifikan berbeda hasilnya adalah pemeriksaan luar dan dalam. Dr. Farah mengatakan di otopsi pertama ada 7 luka tembak masuk dan 6 luka tembak keluar. Sementara untuk Dr. Ade mengatakan di sini ada 5 luka tembak masuk dan 4 luka tembak keluar. Tetapi kalau kita lihat dari fakta persidangan, akan kita rangkaikan dengan fakta persidangan, karena dalam hukum untuk menyatakan satu hal itu adalah fakta, minimal harus ada 2 alat bukti yang kuat. 2 alat bukti aku bisa menangkap di sini dari dokter otopsi dan juga mungkin dari keterangan saksi ataupun juga terdakwa. 5 alat bukti tersebut adalah keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Kalau kita lihat di otopsi pertama ini banyak sekali masyarakat yang ragu karena masa-masa itu adalah masa-masa di mana kejayaannya seorang Ferdy Sambo dengan rangkaian obstruction of justice yang kalian sudah mengerti arahnya kemana. Tetapi di otopsi kedua masyarakat juga lebih banyak berharap karena saat itu kan dokter otopsi kedua, Ade Firmansyah, yang menjadi ketuanya, itu juga melakukan otopsi setelah 2 minggu dari jenazah Joshua dimakamkan, dan juga dengan sejumlah lembaga terpercaya di Indonesia. Artinya kredibilitas kedua-duanya tuh ada plus minusnya. Tetapi kalau dari fakta persidangan begini, Ferdy Sambo di persidangan mengatakan bahwa Baradae yang menembak semuanya adalah 5 kali. Nah, keterangan Ferdy Sambo ini lebih cocok dengan keterangan hasil otopsi dari Dr. Ade, tetapi berlawanan dengan keterangan Dr. Farah hasil otopsi yang pertama. Kalau otopsi yang pertama adalah 7 luka tembak masuk dan 6 luka tembak keluar, ini menjadi satu pertanyaan, apakah si Baradae belum jujur 100%? Karena Baradae pun juga mengatakan ya dari keterangan saksi yang juga sebagai terdakwa di sini, Baradae mengatakan bahwa dia itu mengaku menembak antara 3-4 kali dan satunya adalah Ferdy Sambo. Artinya sekitar 4 atau 5. Tetapi bagaimana dengan data lain, Anjas? Misalnya adalah dengan balistik, karena kan juga penting nih keterangan ahli dari balistik. Dan luka peluru, artinya ada, kalau memang benar ada 7 luka tembakan masuk, terus juga ada plus tambah 8 dengan yang tembakan di dinding-dindingnya sekitar rumah TKP, kan ada 15 ya hitung-hitungannya. Tetapi kalau hitung-hitungan 15, padahal dari balistik hanya mendapatkan selongsong peluru yang masih kurang 5 lagi kalau kita menggunakan hitungan Dr. Farah. Tetapi kalau kita menggunakan hitungan Dr. Ade, ya berarti selongsong peluru yang hilang cuma 3, kan tinggal dikurangin aja jumlahnya itu. Tetapi gini, kalau kita lihat dari kasus-kasus yang lain mengenai sejumlah kasus yang memiliki otopsinya 2 kali. Kalau aku lihat teman-teman, pada umumnya, kalian cek di Google ya, pada umumnya pada saat sebuah kasus pidana seperti ini, ada 2 kali otopsi yang lebih banyak dirilai adalah keterangan dari dokter otopsi yang pertama. Bukan karena tentang kredibilitas atau hal-hal yang sifatnya subjektif seperti itu, tentunya itu adalah hal penting juga, tetapi adalah karena the nature of the body. Karena kalau jenazah itu sudah dilakukan pemakaman, sudah pembusukan, apalagi juga sudah ada formalin dan sebagainya, itu akan jauh lebih menyulitkan untuk menganalisa bagian luar dan juga bagian dalamnya. Kalau kita baca, pertama kan kita coba baca keterangan dari Dr. Arafah di sini setelah melakukan pemeriksaan luar dan dalam. Kalau di 7 luka tembak masuk, yang pertama adalah kepala belakang kiri, bibir bawah kiri, puncak bahu kanan, dada kanan, pergelangan tangan kiri, kelopak mata bawah kanan, dan jari manis tangan kiri. Sedangkan luka tembak keluarnya, puncak hidung, leher sisi kanan, lengan atas kanan sisi luar, pergelangan tangan kiri, jari manis tangan kiri sisi dalam.
Yang berbeda dengan keterangan dari Dr. Ade Firmansyah yang dikatakan di sini kalau luka tembak masuk itu semuanya sama, yang berbeda adalah di kelopak mata bawah kanan dan jari manis tangan kiri. Di dua hal ini, di kelopak mata bawah kanannya Joshua dan juga jari manis tangan kirinya Joshua, menurut otopsi yang pertama itu adalah luka tembak masuk. Tetapi kalau menurut Dr. Ade dan juga timnya, dikatakan bahwa di jari itu merupakan alur dari lengan bawah kiri belakang dan bisa mengenai jari manis atau kelingking. Itu adalah untuk isu yang pertama, perbedaannya. Sementara di bawah mata, ini merupakan luka akibat jalur lintasan anak peluru dari kepala bagian belakang sisi kiri. Akan keluar dari hidung, memantul di lantai dan mengenai pipi kanannya. Sebenarnya ada beberapa hal yang jujur kita sebagai masyarakat pada saat membaca laporan ini, dua-duanya cukup masuk akal. Tetapi kalau kita lihat dengan fakta persidangan, mana yang lebih masuk akal? Ya, lebih masuk akal dengan fakta persidangan, dengan keterangannya Baradae yang merupakan justice kolaborator, bahwa dia menembak antara 3-4 kali, dan sisanya adalah Ferdy Sambo, itu adalah 5 kali, 1 kali. Dan Ferdy Sambo pun juga mengatakan bahwa yang menembak semuanya adalah Baradae sebanyak 5 kali. Suka tidak suka, kita lihat dari fakta-fakta ini, memang keterangan dari timnya Dr. Ade adalah yang lebih masuk akal untuk pembahasan mengenai luka tembak masuk tersebut. Tetapi, apakah tidak menutup kemungkinan luka tembakan itu 7 anjas, bukan 5? Kemungkinan ini masih sangat terbuka lebar sekali. Dengan data dari balistik juga ternyata kan ada selongsong peluru yang tidak diketahui keberadaannya. Begitupun juga dengan senjatanya Sambo itu di mana, kok tidak menjadi barang bukti. Dan diketahui juga dari Baradae mengatakan bahkan dia pun tidak yakin pada saat dia mengatakan saya menembak 3 atau 4 kali. Artinya kan ya perbedaan 1-2 ya sama seperti case-nya hasil otopsi ini. Perbedaannya kan ada 2 ya. Ada 2, 5 luka tembak versi otopsi kedua dan 7 luka tembak masuk versi otopsi yang pertama. Perbedaan ini harus kita cari tahu, dan memang dari Baradae kalau aku lihat keterangannya masih belum clear sebenarnya dia nembaknya berapa kali, 3-4 kali. Apakah Ferdy Sambo cuma beneran 1 kali? Karena dikatakan juga menurut Ferdy Sambo, dia ini sama sekali tidak menembak dan peristiwanya begitu cepat. Bahkan dengan saksi lainnya seperti terdakwa Bribka Riki Rizal dan juga Kuat Ma'ruf, mereka selalu mengatakan tidak melihat dengan jelas. Terus dengan data dari keterangan ahli tes kebohongan, kalau Kuat Ma'ruf ada indikasi kebohongan, sedangkan Bribka Riki Rizal tidak ada indikasi kebohongan. Itu juga pertanyaannya, salah satunya aku yakin sekali adalah apakah benar Anda melihat Bapak menembak atau enggak, Ferdy Sambo, kok dikategorikan juga dia tidak berbohong. Nah, tetapi at the end of the day, dari segala macam keterangan ahli ini, cuma satu tujuannya teman-teman, yaitu adalah untuk memberikan keyakinan hakim. Nanti hakim akan menentukan ya, mana beliau lebih yakin. Apakah dengan 5 luka tembak masuk, atau dengan 7 luka tembak masuk tersebut. Tetapi kalau secara pribadi, secara fakta persidangan, memang Dr. Ade Firmansyah yang lebih mendekati sesuai lah, linear dengan semuanya. Tetapi kalau dengan obstruction of justice di awal, dengan berbagai macam hal yang tidak bisa kita kontrol, di feelingku, di gutku gitu ya, aku juga tidak menutup kemungkinan bahwa ada Putri Chandrawati juga yang masuk menjadi penembak ketiga, seperti keterangannya dari Kamarudin Simanjuntak. Jadi masih serba 50-50 semuanya. Ya, keterangan ini sudah masuk dalam tahapan yang cukup panjang ya, sudah sampai ke keterangan ahli. Keterangan ahli pun ada 2 pendapat yang berbeda. Ya kita nggak tahu apakah nanti akan disilangkan lagi dengan pendapat yang lain, kita akan coba simak keterangan berikutnya. Kemudian ada persamaan dari kedua dokter bedah ini, dokter otopsi maksudku. Pertama adalah mengenai yang luka sangat krusial di dada dan juga di kepala. Mereka semuanya sama-sama setuju bahwa di dada itu sebelah kanan itu adalah luka yang sangat fatal. Kemudian yang di kepala itu juga luka yang sangat fatal, karena kan kalau dicek itu ada batang otak yang menjadi lintasannya. Terus sebenarnya yang menembak yang mana dulu, antara dada ataupun juga kepala, dokter otopsi tidak bisa memberikan jawaban lebih detail. Karena
Ya, memang untuk mengetahui tembakan pertama, kedua, kalau jaraknya itu sangat dekat dalam hitungan detik, itu agak sulit untuk dicari tahu mana yang lebih dulu. Tetapi kalau kita lihat dari keterangannya Baradae, sudah dapat dipastikan ya versi dia bahwa dia mengakui hanya menembak bagian depan saja, ini adalah dada, sementara Verdi Sambo menurut Baradae adalah bagian kepala di belakang tersebut. Kedua-duanya mengatakan bahwa kalau menembak di dada terkena paru-paru tersebut memang sangat fatal, tapi paling tidak dibutuhkan beberapa waktu untuk meninggal dunia. Berbeda pada saat penembakan yang di kepala karena alur lintasannya adalah batang otak yang itu bisa langsung menyebabkan meninggal seketika saat itu juga. Yang menjadi pertanyaan pada saat minggu lalu banyak masyarakat yang berdebat, apakah Verdi Sambo kalau memang dia menembak yang kelima gitu kan ya, apakah dia hanya menembak mayat ataukah menembak orang yang masih hidup? Dapat dipastikan dari sini menurut aku, ya Verdi Sambo masih menembak Joshua dalam keadaan hidup. Karena walaupun di dada adalah sangat fatal, tetapi itu tidak bisa langsung menyebabkan kematian automatically, immediately. Gitu enggak, tapi butuh waktu bisa beberapa menit atau bahkan ya beberapa detik. Tetapi kan jarak antara tembak-tembakan tersebut kan dari versi kedua belah pihak, Verdi Sambo dan juga Baradae, dikatakan semuanya dalam waktu yang sangat singkat. Jadi ya sudah dapat dipastikan bahwa Verdi Sambo adalah tidak hanya sebagai seorang dalang, tetapi juga adalah sebagai seorang eksekutor. Ini adalah versi, kalau aku lihat dari fakta persidangan, dari menurut Baradae, walaupun dari Verdi Sambo tetap kekeh sampai sekarang masih melakukan bantahan bahwa dia terlibat melakukan penembakan tersebut. Tetapi seperti apa yang dikatakan dari hakim, bahwa hakim itu tidak membutuhkan pengakuan dari para terdakwa karena mereka punya hak untuk ingkar. Tetapi hakim pada saat melihat perdebatan hal-hal seperti ini, melihat mana yang lebih masuk akal. Karena keyakinan hakim itu biasanya harus diawali dengan logika berpikir terlebih dulu. Oke, metode yang dipakai oleh Dr. Farah di otopsi pertama kan kita bertanya kok bisa ada 7 luka tembak masuk, yang berbeda itu adalah di kelopak mata bawah kanan dan juga jari manis tangan kiri. Katanya menggunakan di alat ukur kedalamannya dengan bagaimana masuknya. Kok ini bisa berbeda ya? Justru kan kalau melihat dari the nature of the body, objeknya gitu, itu kan harusnya Dr. Farah itu yang mendapatkan keuntungan lebih banyak. Lagi masih fresh, beberapa jam setelah terjadinya pembunuhan tersebut. Harusnya, makanya kan kalian cek deh, banyak data-data perbandingan mengenai data otopsi pertama dan kedua, itu memang adalah yang pertama itu lebih dipakai karena lebih fresh beberapa jam setelahnya. Karena semakin lama proses otopsi itu dilakukan akan semakin banyak hal-hal yang menghalanginya karena pembusukan dan sebagainya. Tetapi tidak bisa menutup mata, pada saat aku ngobrol dengan sejumlah kolega aku yang merupakan dokter otopsi, kemahiran atau boleh dibilang adalah pengalaman dan juga kecerdasan dari seorang dokter otopsi itu juga sangat penting sekali faktornya untuk melakukan analisa lebih mendalam. Karena kita tidak bisa menutup mata juga, ada banyak kok otopsi yang pertama justru walaupun mereka memiliki keuntungan lebih fresh objeknya, tetapi banyak hal-hal juga yang keliru. Misalnya kalau kalian juga ingat di kasus Subang di Jawa Barat ya, itu kan otopsi pertama ternyata melakukan kesalahan dengan memperkirakan waktu kematian yang keliru, makanya diperbaiki. Bahkan juga ada beberapa hal yang penyebab kematian juga salah, karena dalam otopsi itu kan basicnya adalah untuk mencari tahu waktu kematian dan juga penyebab kematian di samping dengan hal-hal yang ditemukan dalam tubuh korban tersebut atau jenazah tersebut. Kalau aku lihat dari kredibilitas otopsi kedua, itu luar biasa teman-teman. Ada dari sejumlah dokter yang berasal dari universitas terbaik Indonesia, terus juga dari dokter rumah sakit swasta, terus juga ada dari Polri, atau terus juga dari TNI juga ikut kan, dan banyak beberapa lembaga. Artinya kredibilitasnya itu dan juga kemampuan mereka tidak bisa diragukan. Terus ditambah lagi dengan keterangan dari para terdakwa. Jadi aku juga masih sempat 50-50 ini. Lebih percaya otopsi kedua atau otopsi pertama. Keraguan dan keyakinan kita itu nggak penting sih di persidangan, karena yang penting adalah keyakinan hakim nanti. Apakah hakim akan percaya dengan otopsi pertama atau otopsi kedua? Kita lihat nanti bagaimana perkembangannya. So that's it yang bisa aku update untuk video kali ini mengenai isu keterangan ahli dari dokter otopsi. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya.
Tinggalkan like dan juga komen, serta subscribe channel YouTube ini, juga follow Instagram dan Facebook pageku Dian Jasa Asmara. Sampai ketemu lagi semuanya. Bye.